Oke guys, balik lagi sama gua Jai Koek di channel YouTube gua juga. Kali ini gua mau coba nge-review helm NJS ZX1 Barong, tapi lagi di jalan. Jadi ngomongnya kayak road review. Kayak gimana rasanya? Ayo kita mulai. Let's go. Nah, pertama gua pakai itu helmnya nyaman, lalu nggak terlalu berat, standar lah kayak helm full face pada umumnya. Karena dia juga kan termoplastik ya, termoplastik. Jadi dia pasti agak berat. Kalau kita lihat desainnya sih keren sih. Kalau dari gua rasain, pandangannya tuh luas, terus kacanya juga bening. Kacanya tuh nggak bergelombang, nggak bikin pusing, enak sih. Cuman gue sedikit kaget itu ketika mau kunci visornya, karena kan dia ada locknya ya. Nah, locknya itu cukup annoying buat gua. Jadi bunyi tekanannya kayak kletek gitu. Nah, itunya kalau lu pakai di kepala tuh berasa banget sampai kuping gitu. Jadi menurut gua nggak nyaman sih. Tapi ya nggak masalah juga sih, kan sesekali gitu. Terus, nah visornya ini belum ada tear off post-nya atau buat pinlock, tapi katanya bisa buat pinlock. Tapi bor sendiri ya, bor manual. Kalau nggak salah beli pinlocknya yang 70 kalau nggak salah. Lupa inget gue waktu itu gue nanya. Nah, ini dark visornya jujur gue belum copot. Soalnya ini helm baru beli, terus gue baru sempet lagi review karena berbagai macam kegiatan gue yang bikin capek gitu. Jadi tapi menurut gue sampai sekarang gue juga masih belum mau beli visor, karena visornya ya yang keluar juga belum flat visor, masih semi flat visor gitu. Jadi agak sedikit cembung dikit. Nah, kalau yang waktu di pameran yang di FX itu dia udah mau keluarin flat visor yang benar-benar flat visor, udah ada tear off post, udah ada dudukan pinlocknya. Nah, kita tunggu aja itu ya. Nah, kalau dari segi udara masuk cukup adem. Menurut gua ini adem. Busanya juga empuk. Cuman noise-nya itu masih lumayan ngeganggu sih. Dia masih ada suara masuk dari mana aja. Jadi lu kayak pakai helm half face, bocor kemana-mana. Atau mungkin karena helm ini size-nya masih kegedean buat gua, jadi mungkin agak suara banyak angin masuk. Kalau dibilang nyaman, terus adem ya adem. Suara angin masuknya tuh ya belum kekontrol dengan baik gitu. Dibilang kedap, nggak terlalu kedap. Dari 10 mungkin 4-5 lah. Jadi nggak sampai 50% sih menurut gua. Ya visornya gampang ngembun, kalau diem aja sedikit ngembun. Tapi ya kalau dibuka kan hilang gitu. Ya untuk helm lokal itu menurut gua worth it sih, bagus juga. Ya kalau gue bilang masih banyak evaluasi lagi yang buat dia sempurna gitu. Tapi menurut gue ini udah oke. Karena mereka harus terus berkembang, dengerin masukan-masukan yang menurut gue dari dulu dia selalu mendengarkan. Maksudnya NJS itu selalu mendengarkan keluh kesah penggunanya gitu. Jadi dari busanya kemarin ketebelan, sekarang ditipisin. Nah, menurut gue busanya ketipisan sih menurut gua, tapi nggak tahu user yang sebelumnya kayak apa, yang udah pernah pakai ketika beli yang ini ada bedanya atau enggak. Karena gue jujur
nggak mengikuti banget. Selama gua pakai ini nyaman. Balik lagi kayak desainnya gue suka, out of the box, punya konsep yang mateng menurut gue, ngebanggain Indonesia banget. Nah itu gue paling suka. Jadi makanya kenapa gue belain beli helm ini gitu. Di cerita sebelumnya kenapa gue beli gitu. Nah terus dia juga udah double D-ring. Depannya gue mungkin akan beli spoiler, tapi masih ragu sih gue mau beli spoiler. Ini helm enak banget buat harian sih menurut gue, menemani kalian tuh yang sering berjalan dengan jauh gitu. Jadi kalian nggak usah ganti-ganti visor. Ada dark visornya, dan dark visornya juga sebenarnya nggak gelap banget gitu. Ya paling sekitar 40% lah. Dia agak-agak gelap gitu. Tapi nggak light smoke juga gitu. Dia tetap dark. Cukup kayak gitu. Terus malam juga menurut gua masih bisa pakai kalau kalian mau tutup gitu. Mungkin penilaian gua sampai saat ini baru itu ya. Ya karena nggak terlalu banyak juga fitur yang harus gua bahas gitu. Karena ini menurut gue helmnya masih perlu banyak pengembangan, tapi perlu kita dukung. Nggak jelek ya, menurut yang gue bilang tuh perlu banyak pengembangan itu bukan berarti jelek gitu. Tapi memang mereka harus terus berkembang buat ngelawan helm-helm yang lokal tapi udah bisa main di internasional kayak KYT. Menurut gue one day pasti dia bisa jadi sponsor balapan juga sih, karena dari desainnya tuh bagus. Untuk ventilasinya NJS ini di mulutnya tuh nggak ada penutupnya, jadi kebuka terus. Nah itu juga menjadi salah satu problem, tapi menjadi salah satu nilai tambah gitu. Ketika kalian kepanasan ya nggak usah dibuka, dia udah adem juga gitu dan mengurangi embun sebenarnya. Sama innernya tuh gue lupa bahas, dia tuh ada intercomnya. Nah, intercomnya tuh udah ada lubangnya, jadi kalian tinggal taruh aja, dicabut aja busanya, terus kalian tinggal masukin intercom. Nah dia udah bisa, udah ada celahnya juga. Ini menurut gua helm lokal yang udah mulai ngikutin zaman gitu, karena sekarang tuh anak-anak naik motor udah mulai beli intercom buat mereka berhubungan. Jadi maksudnya mereka mau ngobrol ya sambil jalan gitu, bukan yang samping-sampingan gitu. Kan banyak tuh kalian lihat abang ojek, gojek pada ngobrol gitu. Walaupun di komplek menurut gua tetap aja kan banyak juga yang buru waktu gitu, atau ada urusan yang emang harus cepet-cepet. Mereka menghalangi, setidaknya memperlambat pengendara lain gitu. Nah dia udah ada tuh intercomnya, canggih sih. Oh untuk ventilasinya itu dia cuma ada di atas, jadi di atas kepala satu doang. Dia kalau gue bilang ventilasi sama kayak NJS Kairos. Dari bentuknya semua sama. Mungkin karena harus menekan budget gitu. Kalau kalian setiap helm punya modulnya sendiri-sendiri, gue rasa akan lebih mahal gitu. Nah, tapi nggak masalah juga sih kalau gue untuk sementara gitu. Cuman kalau untuk kedepannya sih gue rasa harus bikin sendiri ya. Karena ketika kalian agak menunduk balapan tuh ya nggak terlalu berasa gitu, berasa angin masuk tapi dari mana-mana gitu, bukan dari atas gitu atau dari mulut gitu, dari mana aja masuk gitu, berasa bunyinya, suaranya nggak yang shh gitu, tapi yang wish gitu. Jadi menurut gua kurang sih, tapi nggak masalah lah, kalian harus maklumi lah helmnya. Tapi konsepnya adalah ini buat kalian gambaran seperti apa sih yang gua rasain gitu, kayak gitu sih guys. Jadi stay tune dan balik lagi nanti di video berikutnya ya guys.